Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back my channel Mr. Alfi Banda. Sahabat-sahabat sekalian, para pendidik, warga belajar dimanapun berada. Lewat konten kali ini, saya ingin berbagi begitu sederhananya kita diberi keluasan dan kemerdekaan untuk belajar di platform Merdeka Mengajar. Kita ketahui bersama bahwa PMM atau Platform Merdeka Mengajar dengan slogannya adalah belajar, mengajar, dan berkarya telah memberi ruang kepada kita untuk bisa berselancar dengan berbagai kebutuhan terkait tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, berdasarkan judul video kali ini, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin berbagi ya bagi kawan-kawan yang berkesulitan menyelesaikan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Berikut adalah penjelasan dan praktik baik yang kami lakukan, yaitu tips trik bagaimana menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM ini. Oke, langsung aja kita ke TKP. Silahkan teman-teman dibuka browsernya, kemudian kita login ya, kita login masuk ke guru.kemdikbud.go.id ya, kemudian masuk dengan akun belajar. Video ini saya praktikkan dengan menggunakan laptop atau web browser. Nah, tampilannya tidak berbeda jauh dengan teman-teman yang menggunakan handphone ya. Nanti tampilannya sama aja seperti ini. Oke, next, karena kita akan membahas tentang pelatihan mandiri, silakan kita langsung ke topik pelatihan mandiri. Ya, di menu pelatihan mandiri, oke, di sini teman-teman ya, ada tiga menu ya untuk Anda, topik dan aksi nyata. Oke, kemudian di bawahnya juga ada updatean tampilan terbaru, rekomendasi, progres topik, dan webinar. Nah, teman-teman, karena kita akan menyelesaikan pelatihan mandiri, kita akan belajar di platform Merdeka Mengajar dan hingga membuat aksi nyatanya, maka kita pergi ke topik. Nah, oke, seperti ini ya. Ya, oke. Di sini saya akan praktikan ya salah satu topik ya. Ini cukup banyak topik pelatihan mandiri ya, teman-teman ya. Silakan dipilih sesuai kebutuhan. Nah, di sini karena kebutuhan saya, misalnya saya ingin belajar tentang kurikulum Merdeka, maka topik yang akan saya pilih adalah kurikulum Merdeka. Di topik ini teman-teman perlu mengenal dulu poin-poin penting pada fitur pelatihan ini ya. Nah, di sini tertulis 2 modul, itu artinya ada 2 modul materi di dalam topik ini. Tiap topik memiliki jumlah modul yang berbeda-beda dengan durasi waktu pelatihan juga yang berbeda-beda, sehingga sertifikat yang teman-teman dapatkan juga durasi jam pelatihannya juga pasti berbeda-beda. Next, kita langsung aja buka ya topik kurikulum Merdeka. Nah, oke teman-teman, mohon dibaca dulu, terbiasa untuk membaca sebelum memulai. Nah, ini rekomendasi penyelesaian topik disarankan 15-22 hari. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa klik arah panah ke bawah untuk membaca beberapa petunjuk. Ya, tidak usah terburu-buru. Ya, silakan pelajari topik ini sesuai dengan kecepatan kita dapat mempelajari topik ini secara optimal. Ya, contoh nih pembagian waktu yang dapat dilakukan. Pelajari semua modul di antara 8-12 hari, kemudian melakukan aksi nyata antara 7-10 hari. Ya, ini rekomendasi, harapannya seperti ini. Jadi teman-teman diharapkan tidak hanya sekedar mengejar centang hijau di setiap modul maupun materi, tetapi bagaimana
makna atau apa yang kita pelajari dari modul ini dapat kita implementasikan dan benar-benar kita paham. Ya, seperti itu ya. Ini beberapa referensi. Oke. Ya, kita kembali ke pelatihan. Nah, teman-teman, kita turun ke bawah ya. Ini ada 2 modul ya, tadi sebagaimana yang tampil di depan. Nah, modul 1 ini berbicara tentang makna kurikulum dan pendidikan. Ya, kita lihat nih teman-teman. Di dalamnya ada 2 materi. Di dalam modul ini ada 2 materi. Yang modul 2-nya ada 3 materi. Oke, kita buka dulu, kita selesaikan modul 1 ya. Nah, ini modul 1 teman-teman. Oke. Nah, ini sudah selesai ya, ini sudah selesai dinonton. Kemudian kalau ikonnya seperti ini berarti video ya. Berarti kita harus nonton. Dan nontonnya harus sampai habis teman-teman, jangan dilewati dan jangan baru klik nonton videonya kita udah back kembali ya. Oke, nontonnya harus dilewati semuanya, harus dilewati mengikuti waktunya, jangan teman-teman melewati sendiri. Kemudian kalau ikon seperti ini artinya mengisi pemahaman ya, latihan pemahaman. Jadi kita klik, nanti ada pertanyaan seperti ini. Hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum? Nah, oke, misalnya murid menjawab. Lanjut, apa sifat kurikulum? Ya, dinamis. Saya contohkan ini aja teman-teman. Faktor apa saja yang bisa memengaruhi adaptasi kurikulum? Oke. Nah, silakan dijawab. Misalnya ini ya. Nah, begitulah cara menyelesaikan latihan pemahaman. Nah, kemudian teman-teman, kita isi reflektif ya. Ini belum tercentang hijau. Urutannya nanti teman-teman jangan sampai terlewati ya. Kalau tidak nanti ada yang tidak bisa kita selesaikan kalau pada perintah-perintah sebelumnya belum diselesaikan. Oke, kita masukkan reflektifnya ya, refleksinya nih. Jika dibandingkan saat ibu bapak guru menjadi guru dahulu dan murid-murid sekarang, hal apa yang berbeda? Nah kawan-kawan, untuk menjawab tulisan refleksi ini kita harus fokus ke pertanyaan ya, kita harus fokus pertanyaan. Nah kemudian tulislah atau ketiklah atau juga masukkan. Kalau ditanya ini menyangkut tentang pengalaman kita, maka ceritalah di sini teman-teman. Ya, caranya sangat sederhana aja. Misalnya dibandingkan saat ibu dan bapak guru menjadi murid dahulu dan murid sekarang, hal apa yang berbeda? Nah, banyak ya yang berbeda. Nah, dituliskan di sini ya. Dituliskan tidak ada batasan karakter di sini. Ya, diupayakan singkat, padat, jelas dan mengenal pada pertanyaan. Oke. Ini kalau belum diisi, belum diketik teman-teman, berarti kita belum tercentang hijau. Nah ini perlu kita ketik dulu ya teman-teman. Nah apabila teman-teman sudah mengisi, nanti ini secara otomatis akan berwarna hijau. Oke, ini contoh aja. Kemudian teman-teman, ketika sudah hijau semua, berarti materi 1 udah selesai ya. Kita udah selesai. Maka kita tutup aja dulu. Materi 1 kita tutup dari sini. Nah di sini sudah hijau. Oke, kita pindah ke materi kedua, kurikulum dalam pembelajaran. Next, kita klik arah panah ke bawah. Nah, setelah diklik, barulah kita ketahui bahwa di dalamnya ada 1 video, 1 latihan pemahaman, dan 1 refleksi ya, atau cerita reflektif. Ya, seperti ini. Oke, kita mulai lagi seperti tadi teman-teman. Alurnya sama saja. Pertama kita baca detail modul dulu. Nih, kita baca dulu. Ini teman-teman ya. Oke, makna kurikulum dalam pendidikan. Terdapat daftar materi, yaitu tentang kurikulum dan pembelajaran. Terus langkah penyelesaian modul. Nah, kita belajar materi, kemudian mengisi refleksi, kemudian mengerjakan post test. Ya, oke. Kita keluar, kita mulai.
Ya, kita mulai menonton. Oke. Ya, pada langkah ini saya percepat ya teman-teman, karena ini video terkait tentang hak cipta. Yang jelas ini diputar, kemudian biarkan, jangan melewati dan jangan dulu kembali sebelum teman-teman paham isi dari video ini. Dan diharapkan kita bisa mencatat poin-poin penting dari video ini, nah sehingga nanti akan mempermudah kita mengisi refleksi dan juga mengerjakan post-test nantinya ya. Oke, setelah menonton selesai ya, ini udah selesai karena saya lewati ya, videonya saya percepat. Oke, setelah menonton sampai selesai, kemudian kita keluar ya. Ya, selanjutnya kita lanjut ke latihan pemahaman. Nah, kita jawab lagi nih, ada pertanyaan. Oke, di dalam penerapan kurikulum Merdeka, operasional satuan pendidikan, bla 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 bla, dibaca sampai selesai ya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ya di bawahnya, yaitu tulis refleksi Anda di sini. Oke, setelah mempelajari materi ini, ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus fokus ke pertanyaannya. Setelah mempelajari materi ini, hal apa yang paling semangat ingin Ibu dan Bapak Guru coba? Nah, oke. Silahkan dimasukkan kalimat-kalimat refleksi setelah teman-teman menonton video tadi. Makanya tadi videonya jangan dilewati, biarkan sampai selesai, catat hal-hal penting. Kalau belum paham, diulang lagi videonya, sehingga dalam menulis kalimat refleksi seperti ini, teman-teman terbantu dan benar-benar kita paham isi daripada muatan video tersebut ya. Nah, jika sudah ya, ini akan tercentang hijau. Nah, begitulah caranya teman-teman, sangat mudah sekali. Oke. Ini karena sudah hijau semua, teman-teman, kita akan berpindah ke post-test. Oke, kita tutup aja. Kita tutup. Oke, kita tutup aja yang sudah. Sekarang kita akan menyelesaikan post-test. Oke, ini post-testnya belum tercentang hijau ya. Yang materi 1, 2 sudah. Sekarang kita memulai post-test. Nah, teman-teman, post-test ini tidak akan terbuka, tidak bisa kita buka kalau misalnya di materi 1 dan 2 ada yang belum kita selesaikan. Jadi syarat untuk bisa sampai ke post-test ini, teman-teman harus menonton, membaca, menyelesaikan refleksi ya, kemudian urutan-urutan materi ini semua udah selesai. Kalau masih belum mengerti, teman-teman belum mau mengerjakan post-test, teman-teman bisa mengulang kembali, menonton kembali ya. Oke, ini bukan berarti bahwa ketika kita sudah tercentang hijau kita tidak bisa akses lagi. Nah, ini masih bisa diakses lagi. Silahkan dinonton kembali kalau belum paham sebelum mengerjakan post-test ya. Kalau sudah, kita langsung kerjakan post-test ya. Oke. Nah, post-test ini dijawab ya teman-teman, jangan khawatir kalau misalnya masih belum berhasil, kita diberi kesempatan untuk mengulang lagi, jadi tidak ada batasan ya. Di sini walaupun jawaban kita masih salah, silakan menonton kembali, melihat kembali materi, setelah itu kembali lagi mengerjakan post-test. Kalau masih salah, tidak ada batasan, teman-teman bisa mengulang terus sampai bisa menjawab semua soal ini. Oke, kita mulai kerjakan post-test ya. Di bagian ini saya percepat videonya ya teman-teman ya. Nanti anggap saja ini teman-teman sudah bisa menyelesaikan post-test semuanya sampai selesai. Oke. Nah, setelah menyelesaikan post-testnya teman-teman ya, oke, ini langsung tercentang hijau. Oke ya, berarti teman-teman sudah selesai di modul 1. Pertanyaannya, apakah kita boleh lanjut ke modul 2? Silahkan. Jika sudah paham isi dari modul 1, silahkan teman-teman lanjut ke modul 2.
Lalu kalau kita masih ingin menonton kembali, ya silahkan teman-teman bisa menonton dan mempelajari kembali. Kalau misalnya ada yang ingin didalami lagi, intinya materi-materi video-video yang ada di pelatihan mandiri ini dapat diulang, dapat diputar, dapat berulang-ulang kali. Jadi jangan khawatir ya, yang sudah tercentang ini masih bisa teman-teman akses ya. Oke, kita kembali ya. Modul 1 sudah selesai, sudah tercentang hijau. Nah, seterusnya silakan atur waktu lagi ya, sesuai arahan dan petunjuk tadi. Lihat situasi dan kondisi di mana waktunya untuk teman-teman bisa melanjutkan ke modul 2. Nah, anggap aja udah siap untuk belajar ke modul 2. Yuk kita buka modul 2-nya. Nah, di dalam modul 2 terdapat 3 materi teman-teman. Ini ya, prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Cara dan trik untuk menyelesaikannya juga sama dengan yang saya praktikkan di modul 1 tadi. Kita mulai membuka satu persatu dari tiap materi. Ya, kita mulai dari prinsip umum pembelajaran. Silakan dibuka, klik arah panah ke bawah. Nah, di dalamnya ada satu aktivitas video dan satu aktivitas latihan pemahaman dan juga satu aktivitas cerita reflektif. Yuk kita nonton lagi videonya sampai selesai tentang prinsip umum pembelajaran. Ya, oke, kita langsung nonton. Di bagian ini saya percepat ya teman-teman ya, karena menyangkut konten yang saya tampilkan untuk menghindar dari klaim hak cipta. Ya, Bro. Nah, jika sudah selesai kita keluar. Nah, oke. Ini sudah tercentang hijau. Ya, sekarang kita ke latihan pemahaman. Ya, kita jawab lagi pertanyaan ini. Nah, teman-teman di bagian latihan pemahaman ini juga, kalaupun jawaban teman-teman salah, teman-teman bisa mengulang kembali. Ya, kita praktikan ya. Berikut yang tidak termasuk prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, misalnya teman-teman menjawab ini, ya, kemudian kita jawab. Nah, kalau benar langsung tampil seperti ini. Nah, tapi kalau jawaban teman-teman salah, itu biasanya langsung ditampilkan kunci jawabannya. Jadi yang jawaban kita itu merah, kemudian ditampilkan jawabannya yang benar adalah ini. Lalu teman-teman bisa mengulang kembali. Ya, oke. Kemudian lanjut lagi cerita reflektif. Yuk kita cerita lagi ya. Di sini refleksi kita dari materi yang telah kita nonton. Nah, fokus lagi ke pertanyaan. Ibu dan Bapak guru ceritakan yuk tentang waktu favorit bersama murid ketika sedang melakukan apa. Nah, silakan, ini pasti setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Silahkan dituliskan di sini teman-teman. Ya, jika sudah, oke, silahkan ditutup materi pertama. Ya, selanjutnya teman-teman atur lagi waktu. Apakah mau dilanjut ya di materi kedua? Kalau ada kesempatan dan waktu mau dilanjutkan kembali, silahkan lanjut. Kalau belum, misalnya masih ingin mempelajari tentang prinsip umum pembelajaran, ya silahkan kembali lagi dulu ke materi 1 sampai kita paham. Ya, oke. Kemudian anggap aja udah kita paham ini prinsip umum pembelajaran, kita pindah ke capaian pembelajaran. Nah, teman-teman, di dalam sini ya, ternyata aktivitasnya ada 6 ya. Ada 6, ada 3 video. Tadi udah saya sampaikan kalau icon seperti ini berarti isinya video. Tapi kalau icon seperti ini berarti isinya dokumen. Jadi ada sesuatu yang perlu kita baca dan kita download dokumennya. Nah, oke, kita mulai menonton lagi seperti cara pertama. Ya, setelah menonton video, kita lanjut lagi nih di materi kedua. Nah, materi kedua ini isinya dokumen ya, teman-teman ya. Kita langsung klik. Kenapa dokumen? Karena memang di sini ikonnya berbentuk dokumen. Yuk, kita klik. Nah, kita unduh dalam bentuk PDF di sini. Oke. Nah, di materi kedua, aktivitas kedua ini ternyata isinya tentang proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran.
Teman-teman bisa lihat ini alur sebuah proses untuk mencapai capaian pembelajaran siklus dengan menggunakan siklus inquiry. Ya, silakan dipelajari. Jika sudah, kita kembali lagi ke PMM, lalu kita keluar. Ya, kita keluar, tekan tombol X. Nah, ini langsung berwarna hijau. Kita lanjut lagi nih. Nah, ternyata ini video ya. Kita klik. Ya, silakan dinonton kontennya sampai selesai. Ya, jika sudah selesai lanjut lagi nih teman-teman. Di bagian ini saya percepat aja ya teman-teman sampai dengan materi kedua. Trik dan tipsnya, langkahnya semua sama. Ya, perhatikan ikon materi apa isinya, kemudian perhatikan urutkan yang mana yang mau kita pelajari berdasarkan centang hijau. Jadi jangan melangkah ke sini. Ya, kita pindah dulu ke sini, barulah kita pindah ke sini. Oke, saya lewati di bagian ini teman-teman. Ya, jika sudah semuanya di semua materi tercentang hijau seperti ini, teman-teman boleh tutup aja ya, biar tidak memanjang ke bawah. Oke, materi 1 sudah, 2 juga sudah hijau, 3 sudah hijau. Nah, sekarang kita kerjakan post test lagi. Urutannya seperti ini semuanya. Di setiap modul ada materi, ada juga post test. Ya, kita harus mengikuti alurnya dari atas sampai bawah. Jadi jangan melewati ya. Oke, sekarang kita kerjakan post testnya. Oke. Seperti tadi juga ya, untuk post test ini teman-teman tidak harus ragu dan kaku ya, dan juga takut ya, karena misalnya nih ada 7 pertanyaan nih, di antara 7 pertanyaan kalau misalnya teman-teman ada salah yang di batas grade-nya, teman-teman bisa belajar ulang, mempelajari ulang dan kembali mengerjakan post test ini ya. Jadi tidak langsung selesai. Oke, di bagian ini saya lewati aja ya teman-teman. Saya percepat videonya untuk tidak terlalu lama tutorial ini. Ya, jika sudah teman-teman mengerjakan post testnya, maka ini akan tercentang hijau lagi. Oke, kita back langsung kembali. Nah, ini teman-teman ya, modul 1 sudah selesai, modul 2 sudah selesai. Oke, nah di sini teman-teman kita tinggal satu langkah lagi. Ya, langkah terakhir adalah menyelesaikan aksi nyata. Oke, praktikan pemahaman terhadap topik ini. Ya, teman-teman kita pilih aksi nyata. Tadinya tombol aksi nyata ini tidak aktif ya, karena kita belum menyelesaikan modul 1 dan modul 2. Jadi syarat untuk bisa menyelesaikan aksi nyata itu teman-teman telah menyelesaikan seluruh rangkaian yang ada di modul 1 dan modul 2. Next, kita buka aksi nyatanya. Ya, oke. Setelah kita klik aksi nyata teman-teman, di sini ada 3 opsi ya, 3 pilihan. Oke, silahkan pilih sesuai dengan peran kita. Nah, di opsi pertama ya, ini menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ya, ini bisa dilakukan oleh guru, bisa juga oleh kepala sekolah. Nah, kalau teman-teman memilih yang ini, silahkan langsung pilih. Ya, atau kita baca dulu, membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Ini khusus guru ya. Oke, terus membuat diskusi kelompok terarah atau FGD terkait kurikulum merdeka. Boleh guru, boleh kepala sekolah. Nah, oke teman-teman, misalnya saya tertarik dengan opsi pertama untuk melakukan aksi nyata ini, yaitu di mana saya akan menyebarkan apa yang saya paham setelah saya pelajari modul dan materi di topik ini, dan kemudian saya sebarkan kepada rekan-rekan yang lain. Nah, untuk lebih detail teman-teman, kita baca rinciannya dulu. Oke, kita baca rincian. Ya, banyak di antara kita yang memang agak kesulitan ya membuat aksi nyata karena memang kita tidak pahami alurnya di sini.
Ya, kuncinya teman-teman membaca berulang kali petunjuk dalam menyelesaikan aksi nyata. Contoh nih ya, kita mulai. Rancanglah rencana penyebaran pemahaman. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Boleh untuk rekan guru, orang tua, murid, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman, kita akan merancang rencana penyebaran pemahaman. Ya, boleh teman-teman buat rancangannya dalam bentuk visual, boleh dalam bentuk infografis ya, boleh juga dalam bentuk komik, dalam bentuk gambar, presentasi, dan sebagainya. Intinya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kemudian yang kedua, komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran tersebut. Nah, setelah teman-teman rancang, kemudian sampaikan apa yang kita pahami itu melalui komunikasi dengan teman-teman atau rekan-rekan sejawat kita. Ya, jadi semacam kita mengkampanyekan ya dengan topik mengapa kurikulum perlu berubah, atau seakan-akan teman-teman sedang berbagi praktik baik ya di hadapan teman-teman atau rekan-rekan yang lain, atau bisa juga dalam kelompok kecil. Duduk di antara dua rekan guru lalu sambil menyampaikan, saya setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar pada topik kurikulum merdeka, ternyata di sana dijelaskan bla 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 bla. Nah, silahkan disampaikan, kemudian jangan lupa mendokumentasi aktivitas itu. Nah, kemudian pemahaman boleh disampaikan melalui ragam media. Nah, kita diberi keluasan nih teman-teman. Media yang kita gunakan itu boleh dalam bentuk presentasi, video, poster, ya, booklet, lagu, puisi, dan lain-lain. Nah, dengan cara yang efektif untuk sasaran kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk luring maupun daring. Nah, melalui media yang menurut Anda sesuai. Silahkan pilih. Ya, teman-teman boleh memilih sesuai yang kita bisa ya. Jadi jangan memaksa ya. Kalau misalnya banyak yang membuat di Canva sementara saya belum terbiasa dengan Canva, ya boleh teman-teman pakai Word, pakai juga Microsoft PowerPoint ya, atau alat-alat yang sederhana lainnya ya, tools-tools yang sederhana yang mampu kita buat. Intinya di sini tidak dilihat secanggih apapun aplikasi yang kita pakai dalam menuangkan pemahaman kita, tetapi bagaimana isi di dalam pemahaman kita itu terkait tentang topik yang kita pelajari. Tulis tangan pun boleh teman-teman, yang penting bisa di PDF-kan setelah itu. Nah, kemudian mintalah refleksi atau umpan balik dari sasaran Anda. Siapa sasaran Anda? Ya, sasaran kita yang tadi, guru, boleh orang tua, boleh murid, ya, boleh rekan-rekan pegiat pendidikan lainnya. Ya, dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia. Nah, teman-teman bisa lihat beberapa metode di perpustakaan belajar ya. Oke. Ini boleh teman-teman menggunakan grup WhatsApp, boleh juga menggunakan link, boleh juga menggunakan kertas post-it, lalu sasaran kita itu menulis langsung. Ya, boleh juga teman-teman menggunakan Padlet misalnya, atau tools-tools lainnya. Intinya ya di situ menggambarkan tentang bagaimana umpan balik setelah orang mendengar dan melihat tayangan kita yang kita sampaikan tadi itu, baik dalam presentasi, video, poster, lagu, puisi, dan sebagainya. Ya, setelah menonton, melihat, mendengar, mereka tuangkan, mereka memberikan umpan balik dari karya kita tersebut. Nah, ini yang kita unggah di nomor 5. Unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi 1. Dokumentasi kegiatan. Ya, berupa dokumentasi kegiatan paparan media atau penyebaran pemahaman. Mengapa kurikulum perlu berubah? Ya, di poin ini ya, ini yang kita unggah ini teman-teman ya, di nomor 5 nih, yaitu
dokumentasi dalam bentuk foto atau video proses di mana teman-teman lagi menyampaikan atau lagi mengkampanyekan materi tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, kemudian hasil refleksi umpan balik dari audiens pada poin keempat. Yang ini ya, poin 4 meminta refleksi. Nah, berarti ini kita satukan jadi satu menjadi satu file. Ya, dokumentasi kegiatan, terus materi yang kita sampaikan juga, kemudian umpan baliknya dalam satu file. Setelah itu kita PDF-kan dan kita kembali mengunggah aksi nyata kita. Sangat sederhana saja teman-teman, sangat mudah dan praktis. Intinya pahami petunjuk aksi nyata, baca berulang kali, atau boleh bertanya kepada rekan-rekan kita yang telah dahulu menyelesaikan pada topik ini ya. Oke, sekarang teman-teman kita akan praktik ya. Untuk sederhananya di sini saya hanya menggunakan Word teman-teman ya. Pada video saya sebelumnya, teman-teman boleh melihat ya, di mana saya menggunakan Canva untuk membuat aksi nyata. Nah, kali ini kita akan menggunakan Microsoft Word. Jadi, yang belum terbiasa dengan Canva bisa mengikuti cara saya di video ini. Oke, kita lanjut aja ya. Kita pilih dulu aksi nyata ini. Nah, setelah teman-teman pilih, itu berarti teman-teman sudah sepakat bahwa aksi nyata yang dipakai ini adalah, nah ini sudah tercentang dipilih ya. Ya, berarti kita sudah sepakat bahwa aksi nyata yang saya pakai aksi nyata pada opsi ini. Oke, kita tinggal mengunggahnya nanti setelah kita membuat praktik baik dan menyebarkan pemahaman. Nah, sekarang teman-teman, kita keluar dulu dari PMM dan kita akan memulai membuat aksi nyata. Ya, urutannya yang pertama, 1, kita tuangkan dulu pemahaman kita dalam dokumen. Setelah itu kita sebarkan. Ya, sebarkan boleh daring maupun boleh juga luring ya. Boleh dalam penyampaian materi, teman-teman seakan-akan lagi menyampaikan kepada rekan lain. Boleh juga teman-teman kirim di grup WhatsApp ya, atau grup media sosial yang terhubung dengan audiens kita, lalu meminta mereka membaca isi dari pemahaman kita, kemudian meminta mereka untuk memberi umpan balik. Screenshot foto umpan baliknya, satukan menjadi satu dengan dokumen kita, baru kita kembali ke sini. Next, kita langsung membuat di Microsoft Word. Ya, silahkan dibuka Microsoft Word di sini, teman-teman. Ya, kemudian kita beri judul dulu ya. Misalnya aksi nyata topik kurikulum merdeka. Oke, judulnya mengapa kurikulum perlu berubah oleh ya, seperti ini ya. Oke, saya atur dulu paragrafnya biar terlihat rapi. Oke, saya rasa kalau pakai media ini kita semua bisa ya terbiasa dengan Microsoft Word. Oke, untuk judul boleh teman-teman perbesar biar terlihat menarik walaupun kita hanya pakai Microsoft Word. Ya, sekarang kita buat kerangkanya dulu ya teman-teman. Kita buat kerangka pemahaman kita di sini. Kalau pada saat teman-teman menonton atau menulis catatan-catatan kecil pada saat belajar di penelitian mandiri, saya rasa ini tinggal disalin aja ya, karena teman-teman menulis hasil dari belajar mandiri tadi di topik kurikulum merdeka. Nah, kalau teman-teman belum paham, masih bingung apa yang mau ditulis, bisa menonton kembali lalu menulis lagi. Nah, supaya tidak bingung sistematikanya ya, urutan-urutan materi yang mau kita buat dan yang nantinya akan kita sebar, teman-teman balik lagi ke PMM. Nah, ini ya, kita mulai angkat. Teman-teman boleh angkat di sini. Modul 1 ini tentang makna kurikulum dalam pendidikan. Oke. Misalnya A, makna kurikulum dalam pendidikan.
Kemudian B, kita lihat lagi. Ini praktisnya begini aja teman-teman. Pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Oke, pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Ya, sekarang kita buat ya, untuk A kita buat subnya. Oke, kita buka. Apa itu kurikulum? Nah, ini bisa kita copy nih, bisa kita copy jadikan sub dari opsi A ini. Oke, kita paste di sini. Satu, kita jelaskan dulu apa itu kurikulum. Dua, mengapa kurikulum perlu berubah. Tiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Ini kita hapus. Nah, kita buat kerangka dulu biar mudah. Oke, sekarang poin B, kita beri opsi lagi. Nah, di poin B teman-teman balik lagi, back. Kita masuk di modul 2. Nah, di sini kita akan menjelaskan 3 ini teman-teman. Prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Kita copy. Silakan di-select supaya cepat. Kemudian kita paste di sini. Ya. Nah, kan. Setelah kerangka ini jadi, silahkan teman-teman jelaskan sesuai isi video tadi. Kalau belum paham, ya nonton lagi apa itu kurikulum. Kita balik lagi nonton apa itu kurikulum. Makanya tadi yang saya sarankan, ini dicatat ketika video ini diputar. Teman-teman catat hal-hal penting, mungkin pengertian kurikulumnya apa yang dijelaskan di video ini ya. Terus kembali lagi di sini kita nonton lagi mengapa kurikulum perlu berubah. Ini kalau teman-teman masih belum paham, jadi kita bisa menonton kembali. Oke, saya percepat di bagian ini saja ya teman-teman. Intinya mau dapat di mana isinya, kembali ke PMM di topik tersebut, catat poin-poin penting dari video tersebut. Ya teman-teman, ini sudah diselesaikan ya. Ini sudah saya isi topik-topik poin-poin penting dari video yang sempat saya tulis dan saya tuangkan kembali di sini. Nah, ini jika teman-teman yang menggunakan Word ya, sederhananya begini aja. Oke, ini bagian B, kita perbesar ya. Nah, oke, intinya ini banyak cara ya teman-teman untuk membuat aksi nyata ini, tidak hanya dengan Canva, PowerPoint, dengan Word aja bisa seperti ini. Ya, setelah itu teman-teman ya, kita PDF-kan atau kita kirim file ini ya ke rekan-rekan guru kita untuk diminta mereka mempelajari isi dari pemahaman yang kita tuangkan di sini, dan kemudian kita minta komentar mereka dalam bentuk umpan balik. Nah, cara menyebarkan pemahaman ini juga berdasarkan petunjuk aksi nyata tadi. Kita diberi keluasan, teman-teman boleh melakukan secara luring atau juga teman-teman boleh melakukan secara daring. Daring itu bisa saja lewat WhatsApp misalnya, atau bisa juga teman-teman lewat webinar ya, tapi pilih yang mudah-mudah saja yang bisa dijangkau. Contoh, lewat kesempatan kali ini kita akan praktikkan teman-teman PDF-kan file ini, lalu kirim ke grup-grup guru dan mintakan mereka untuk memberi umpan balik. Nah, caranya gimana? Ini kita PDF-kan dulu, pilih file, lalu kita pilih save as atau save, silakan. Nah, di sini teman-teman pilih save as, save a copy yang ini ya, atau save as ya. Yang ini. Oke, kita cari tempat penyimpanan ya. Oke, saya simpan di dokumen ya. Kemudian di save as tipe file kita teman-teman pilih PDF ya, berarti kita akan menyimpan file ini dalam bentuk PDF, bukan dokumen ya. Oke, kemudian kita pilih save.
Nah, file kita sudah PDF nih. Sekarang saatnya kita kirim ke WhatsApp grup ya. Yang saya demokan ini salah satu cara teknik ya, yaitu melalui WhatsApp grup. Jadi kalau teman-teman punya cara lain silahkan ya, misalnya mau sampaikan langsung ya dalam sebuah forum ya, silahkan. Oke, kita langsung aja buka WhatsApp. Ya, saya contohkan ini satu grup ya yang akan kita kirim. Teman-teman pilih seperti biasa, kita kirim aja filenya di grup ini. Ya, selanjutnya kita beri petunjuk ya atau perintah ya, misalnya semangat pagi Bapak Ibu, mohon memberi umpan balik dari pemahaman saya terkait tentang topik pelatihan mandiri di PMM pada topik Merdeka, kurikulum Merdeka. Ya, semangat pagi Bapak Ibu, mohon ya misalnya gini, mohon dibantu membaca materi di file ini ya, dan memberi umpan balik dari pemahaman saya terkait topik pelatihan mandiri kurikulum Merdeka ya. Oke, kita langsung send, kita kirim ya. Nah, setelah dikirim seperti ini, nanti teman-teman ini ada komentar ya, komentar dari teman-teman kita yang ada di grup ini. Mereka akan membaca, kemudian mereka akan memberi umpan balik ya. Oke. Nah, umpan balik yang diberikan di grup ini silakan di screenshot ya, kemudian teman-teman tambahkan di file kita ya. Di file kita ini kita tambahkan dulu halaman baru, lalu kita beri judul umpan balik dari rekan sejawat ya. Nah, di halaman ini teman-teman kita akan menempatkan hasil screenshot dari WhatsApp ya. Kita menunggu ya, nanti saya akan praktikkan bagaimana untuk mengambil umpan balik dari WhatsApp. Intinya teman-teman, yang saya praktikkan ini yang sederhana, yang praktis. Ada banyak cara ya untuk dapatkan umpan balik. Ada juga yang menggunakan fasilitas Google Form atau formulir online yang dibagikan untuk dapatkan umpan balik. Ada yang menulis langsung, ada juga yang lewat WhatsApp seperti ini. Silahkan, kalau saya itu praktisnya yang seperti ini ya, pilih yang mampu kita buat. Oke, kita menunggu ada komentar atau umpan balik dari rekan sejawat. Nah, nanti kita tunggu aja di sini teman-teman, ada komentar dari rekan-rekan lain. Nah, ini ada satu sudah masuk ya teman-teman ya. Nah ya, setelah saya membaca ini, saya pahami bahwa kurikulum. Oke, ini umpan balik dari Pak Uce ya. Oke, nah ini teman-teman kita menunggu lagi mungkin 3, 4, sampai 5 tanggapan. Lebih banyak lebih bagus. Lalu kita screenshot nih kawan-kawan. Kita screenshot tiap tanggapan dari rekan-rekan kita. Tapi kita perlu filter juga ya tanggapan yang sesuai dengan isi aksi nyata kita. Jangan sampai ada topik yang dibahas lain di luar daripada aksi nyata kita di grup itu. Oke, nah kita tunggu ya ada komentar dari rekan-rekan lain. Ya, selanjutnya seperti ini teman-teman, tinggal di screenshot aja ya semua percakapan dan umpan balik dari teman-teman kita di grup. Jadi teman-teman jelaskan dulu di sini ya, umpan balik dilakukan melalui grup WhatsApp ya, grup
kreatif ya. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman screenshot ya postingan teman-teman yang bahasanya seperti ini yang tadi ya. Semangat pagi Bapak Ibu, dibantu membaca materi di file ini dan memberikan umpan balik. Nah, umpan balik dari teman-teman kita di WhatsApp tadi kita screenshot ya di halaman ini, dan silahkan kalau ada lagi umpan balik dari rekan-rekan yang lain ditambahkan. Ini saya contohkan yang sederhana aja yang sudah masuk ya. Jika ada lagi silahkan ditambahkan. Nah, oke. Berarti umpan balik sudah kita masukkan ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi satu halaman terakhir ya, sesuai panduan dari petunjuk tadi, yaitu dokumentasi. Nah, sekarang kita buat dokumentasi kegiatan penyebaran pemahaman ya. Mengapa kurikulum perlu berubah ya. Oke, silakan dimasukkan foto-foto di mana proses teman-teman melakukan penyebaran terkait tentang topik ini ya. Dokumentasi foto mungkin dalam bentuk teman-teman lagi presentasi materi penyampaian pemahaman ini, atau lagi mendampingi guru, atau lagi diskusi dengan guru-guru yang lain. Intinya foto-foto itu terkait tentang bagaimana teman-teman menyebarkan informasi ini kepada rekan-rekan yang lain ya. Silahkan ditambahkan fotonya di sini. Nah, teman-teman, jika sudah, nanti urutannya seperti ini. Oke. Nah, ini pemahaman yang kita tuliskan dari hasil belajar di topik kurikulum merdeka. Kemudian ini umpan balik yang kita lakukan melalui grup WhatsApp. Nah, dan kemudian ini dokumentasi atau foto dokumentasi kegiatan pada saat penyebaran informasi, atau pada saat teman-teman menjelaskan kembali pemahaman teman-teman kepada rekan-rekan guru kita ya. Jadi ini disatukan dalam satu dokumen seperti ini ya. Ini ada 3 tugas yang kita satukan jadi satu file, dan kemudian akan kita PDF-kan. Nah, jika sudah, ini teman-teman tinggal kita PDF-kan lagi ya. Kita save as, oke. Kita browse, cari posisi di mana tempat kita simpan aksi nyata kita. Aksi nyata ya. Oke, aksi nyata topik kurikulum merdeka. Ya, kita pilih di save as tipe ini, kembali kita pilih PDF, lalu kita save ya, sehingga filenya akan disimpan dalam bentuk PDF ya. Oke, ini filenya udah jadi PDF ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mengupload ya. Aksi nyatanya udah selesai dan kita akan mengupload di PMM. Oke, kembali ke PMM teman-teman. Buka di topik yang sedang kita selesaikan tadi ya, yang terakhir yang belum kita unggah aksi nyatanya. Nah, kemudian teman-teman pergi ke aksi nyata. Ya, selanjutnya kita langsung pilih mulai lengkapi. Nah, kita centang semua ini teman-teman. Kita menyetujui semua ini, cek ulang kelengkapan aksi nyata Anda. Sudah dia lakukan, dokumen asli, terus laporan umpan balik juga disertakan dalam dokumentasi ini. Next, kita pilih ya, lanjutkan. Oke, kita mengisi beberapa pertanyaan ya, tapi sebelumnya kita upload dulu ya. Teman-teman pilih file. Nah, kemudian cari aksi nyata kita tadi yang telah kita simpan, sudah gabungkan umpan balik
ya dokumentasi foto dan juga pemahaman kita. Oke, nah kita cari, tadi saya simpan ya, aksi nyata. Ya. Nah, ini ya. Oke. Terus kita pilih open. Nah, ini ada ketentuannya teman-teman ya, bahwa format PDF maksimal 10 MB. Artinya ukuran file kita tidak boleh melebihi dari 10 MB. Kemudian kita tuliskan judul aksi nyata. Aksi nyata kurikulum merdeka. Oke. Ya, kemudian di sini teman-teman kita isi lagi ya beberapa cerita atau terkait dengan pengalaman. Ya, siapa aktor yang terlibat? Oke, kita jawab dulu. Satu, aktor yang terlibat adalah rekan guru di tempat tugas ya. Sertakan juga alasannya memilih aktor tersebut. Alasannya adalah mereka merupakan pelaku utama dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ini hanya contoh teman-teman, silahkan dikembangkan dengan bahasa dan pengalaman teman-teman. Cara strategi yang dilakukan untuk menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ya, strategi yang saya gunakan yaitu pada topik kurikulum merdeka, kemudian saya menyebarkan pemahaman saya kepada rekan-rekan sejawat dan meminta mereka untuk memberikan umpan balik. Ya, next kita berpindah ke refleksi ya. Hal yang Anda pelajari dari kegiatan ini. Ini ada 3 pertanyaan, teman-teman jawab ya. 1, bagaimana perasaan Anda saat melakukan proyek ini? Yuk, silakan diungkapkan sesuai yang teman-teman alami. Misalnya, sangat tertantang untuk saya terus berkembang. Nomor 2, hal baru yang Anda pelajari saat melakukan proyek ini ya. Hal baru yang saya dapatkan adalah beragam umpan balik dari rekan sejawat dengan pandangan mereka terkait mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, sekali lagi yang saya praktikan ini adalah yang saya alami. Silakan teman-teman tidak perlu mengikuti cara ini hanya contoh. Dituliskan sesuai dengan yang teman-teman alami ya. Apakah rencana yang akan Anda lakukan setelah proyek ini? Ya, misalnya berbagi, belajar, dan berbagi lagi di PM. Lagi dari PMM untuk rekan sejawat saya. Nah, oke, ini udah ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih centang. Saya menyertakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya pribadi saya. Kemudian umpan balik sudah berasal dari sasaran ya, sasaran aksi nyata. Oke, next, selanjutnya teman-teman pilih kumpulkan. Ya, kita kumpulkan.
Nah, berhasil dikumpulkan ya. Aksi nyata kita sudah terkumpul. Sekarang kita kembali ke topik. Ya. Nah, teman-teman, ini langsung di sini tertulis menunggu hasil validasi. Ya, proses validasi ini membutuhkan waktu, kadang seminggu, kadang 2 minggu, kadang 3 minggu, kadang juga sebulan dan lebih. Kita santai aja ya, jangan terlalu mengecek. Pasti akan diverifikasi oleh tim. Tentunya kita sudah menyelesaikan topik-topik yang ada atau modul-modul yang ada pada topik pelatihan ini. Jika ingin belajar kembali, silakan dipilih di modul-modul dan silakan dipelajari. Intinya teman-teman sudah menyelesaikan salah satu topik pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya silahkan selesaikan lagi, pelajari lagi topik-topik yang lain. Pemilihan topik selanjutnya saya sarankan berdasarkan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini ada urutan rekomendasi, kita bisa pilih ya. Nah, di sini teman-teman aktifkan di rekomendasi, maka ini ya rekomendasi yang diharapkan secara berurutan yang harus kita selesaikan. Jadi upayakan jangan melangkah ke bawah dulu, ikuti yang direkomendasikan ini. Tapi kalau teman-teman merasa penting untuk belajar dulu dari topik-topik yang paling bawah, silahkan, kita diberi keluasan dan kemerdekaan. Nah, jika sudah teman-teman selesai, maka kita coba melihat ya, ini salah satu topik yang sudah selesai, sudah diperiksa oleh tim kurator, dan kita akan mendapat sertifikat ya. Nah, sertifikatnya kita bisa lihat seperti ini teman-teman. Oke, kita coba melihat ya, kalau sudah ada ya. Nah, nanti tampilannya begini, kurikulum Merdeka. Nah, ini sudah tertulis ya. Setelah teman-teman menunggu mungkin seminggu atau 2 minggu atau bisa jadi lebih, setelah dicek tertulis sertifikat tersedia. Yuk kita lihat sertifikat. Setelah itu teman-teman konfirmasi nama teman-teman dan kita bisa lihat sertifikatnya seperti ini. Silakan di-download ya, ini resmi ya, langsung diberikan Kemdikbud ya kepada kawan-kawan, ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, oke, demikian tutorial ini. Semoga terbantu. Terima kasih. Ya, jangan lupa like, ya, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Mr. Alfi Manda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.